Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri Nida Faiza Fianur. Dan saya Reta Noviantika. Hari ini kita akan membuat video konseling dengan tema kasus 3 yaitu sering melewatkan sarapan. Dan kasus 4 yaitu sulit mengontrol porsi makan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Dinda, silahkan duduk. Terima kasih sudah bersedia datang hari ini. Sebelum kita mulai, boleh diceritakan apa yang membuat Dinda ingin konsultasi gizi hari ini? Pagi Kak, jadi begini, akhir-akhir ini saya sering banget telat sarapan. Bahkan hampir tiap hari saya nggak sarapan sama sekali. Baik, saya dengarkan dulu ya. Biasanya seperti apa rutinitas pagi Dinda sebelum berangkat kuliah? Saya bangun agak mepet Kak, jadi begitu bangun langsung mandi, siap-siap, terus buru-buru berangkat. Nggak sempat lagi masak atau makan apa-apa, paling cuma minum air putih doang. Lalu kalau sudah di kampus, biasanya makan apa dan jam berapa? Baru makan siang Kak, sekitar jam 12 atau jam 1. Tapi pas makan siang itu saya laparnya udah nggak ketahan, jadi porsinya banyak banget, kadang nambah juga. Oh begitu, selain porsi makan siang yang jadi lebih banyak, apakah Dinda merasakan hal lain, misalnya secara fisik atau konsentrasi saat di kuliah? Iya Kak, saya jadi gampang lemas dan susah fokus dengerin dosen, apalagi kalau kelasnya pagi. Kadang jadi gampang emosi juga karena lapar. Terima kasih sudah cerita. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang biasanya ada di pikiran Dinda setiap pagi, sampai akhirnya memutuskan untuk tidak sarapan? Ya paling mikirnya, aduh saya nggak sempat, udah mepet waktu, daripada telat mending nggak usah sarapan aja. Jadi kayak otomatis lewatin sarapan gitu Kak. Baik, jadi pikiran itu yang muncul adalah saya tidak punya waktu untuk sarapan. Bagaimana perasaan Dinda sendiri ketika harus melewatkan sarapan terus-menerus seperti ini? Sebenarnya saya juga capek Kak, badan jadi nggak enak, tapi ya gimana lagi, waktu paginya memang selalu kepepet. Baik Dinda, jadi dari yang saya tangkap, setiap pagi Dinda terburu-buru sehingga melewatkan sarapan muncul. Pikiran saya tidak punya waktu yang membuat Dinda merasa lelah, akhirnya makan siang dalam porsi berlebihan karena sangat lapar. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari hal itu? Sudah cukup itu Kak, memang seperti itu yang saya alami. Baik, dari cerita Dinda tadi, menurut Dinda sendiri, masalah utama yang paling ingin diperbaiki terlebih dahulu apa ya? Waktu itu pagi yang terburu-buru atau kebiasaan makan siang yang berlebihan? Kalau saya sih pengennya mulai dari sarapan dulu Kak, karena kalau itu bisa teratasi, mungkin makan siangnya juga nggak akan berlebihan. Setuju, itu langkah yang tepat. Sekarang mari kita buat tujuan realistis dan bisa diukur ya, supaya Dinda tidak merasa terbebani. Kira-kira dalam 2 minggu ke depan Dinda sanggup sarapan berapa kali dalam seminggu? Mungkin kalau langsung tiap hari saya belum sanggup Kak, coba mulai dari 4 kali seminggu dulu deh. Baik, itu target yang bagus dan realistis. Jadi tujuan kita adalah dalam 2 minggu ke depan Dinda sarapan minimal 4 kali dalam seminggu dengan menu sederhana sebelum berangkat kuliah. Setelah itu, supaya lebih mudah dipersiapkan, Dinda juga akan menyiapkan bahan sarapan praktis di malam hari. Bagaimana menurut Dinda? Setuju Kak, kayaknya itu bisa saya coba. Nah, sekarang kita coba lihat lagi, pikirkan yang tadi Dinda sampaikan, yaitu saya tidak punya waktu untuk sarapan. Menurut Dinda, apakah pikiran itu benar-benar 100% sesuai kenyataan atau ada kemungkinan lain? Kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya bukan gak ada waktu sama sekali sih Kak. Cuma saya nggak biasa nyiapin dari malam aja, jadi paginya jadi kerasa mepet banget. Betul sekali. Jadi sebenarnya bukan soal tidak ada waktu, tapi lebih ke belum ada persiapan. Coba sekarang kita ubah pikiran tadi menjadi kalimat yang lebih membantu. Misalnya, saya bisa menyiapkan sarapan praktis dalam 5 menit kalau sudah saya siapkan bahannya dari malam hari. Bagaimana menurut Dinda? Apakah kalimat ini terasa lebih masuk akal dan tidak memberatkan? Iya sih Kak, kalau gitu jadi kerasa lebih mungkin buat dilakuin, nggak seberat yang saya pikir sebelumnya. Nah, bagus. Setiap kali muncul pikiran saya tidak punya waktu, coba Dinda ingat-ingat dan ganti kalimat baru tadi supaya tidak otomatis melewatkan sarapan. Sekarang kita bicarakan langkah praktisnya. Karena kendalanya di waktu pagi yang mepet, kita coba atur sisi lingkungannya dan kebiasaan malam hari. Menurut Dinda, sarapan seperti apa yang sekiranya cepat dan mudah dalam waktu masak yang begitu singkat? Mungkin roti sama telur rebus Kak, atau kadang buah aja kalau lagi buru-buru banget. Itu pilihan yang sangat bagus Dinda. Jadi, begini sarannya. Malam hari sebelum tidur, Dinda bisa merebus telur atau menyiapkan roti gandum. Selain kacang dan buah yang tinggi diambil paginya, bisa juga disiapkan malam dalam wadah kecil supaya tinggal dibawa. Dengan begitu, paginya Dinda tidak perlu memasak dari awal. Cukup ambil
Pengingat atau alarm 10-15 menit lebih awal khusus untuk sarapan. Bagaimana? Apakah ini terasa bisa dilakukan menurut Dinda? Bisa kak, kayaknya itu nggak terlalu ribet kalau disiapin dari malam. Bagus sekali. Jika ada dua langkah perilaku yang akan Dinda coba, pertama, menyiapkan bahan sarapan praktis di malam hari sebagai pengganti kebiasaan lama langsung buru-buru tanpa sarapan. Kedua, memasang alarm lebih awal supaya ada waktu khusus untuk makan meskipun singkat. Dari skala 1-10, seberapa yakin Dinda bisa menjalankan rencana ini? Yaitu menyiapkan sarapan pada malam hari dan sarapan minimal 4 kali dalam seminggu. Kalau saya kasih nilai mungkin sekitar 7 kak, karena kadang kalau malamnya sudah capek banget saya suka males nyiapin. Terima kasih sudah jujur Dinda. Nah, kalau malam itu Dinda merasa terlalu lelah untuk menyiapkan, kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai cadangan? Mungkin saya bisa nyetok buah atau roti yang tahan lama kak, jadi kalau lagi capek banget tinggal ambil aja, nggak perlu nyiapin macam-macam lagi. Nah, itu ide yang sangat baik Dinda. Untuk membantu memantau kemajuannya, saya sarankan Dinda mengisi catatan kecil setiap hari. Cukup mencatat apakah sarapan atau tidak dan menu apa yang dimakan. Ini akan membantu kita mencoba perkembangan Dinda di sesi berikutnya. Bagaimana? Bersedia mencoba selama 2 minggu ke depan? Bersedia kak, saya akan coba catat setiap hari. Baik, kita akan bertemu lagi 2 minggu dari sekarang untuk mengevaluasi hasilnya bersama-sama. Kalau ada kendala di tengah jalan, Dinda juga boleh menghubungi saya kapan saja. Baik kak, terima kasih banyak atas sarannya hari ini. Oh iya, ini kalau misalkan Dinda ada butuh sesuatu panduan bisa dibaca ya, Dinda. Baik, terima kasih kak. Selamat siang Ibu Nida, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk konsultasi gizi hari ini. Siang Mbak, iya saya memang ingin konsultasi karena berat badan saya naik terus belakangan ini. Baik Ibu, sebelum kita lanjut, boleh saya tahu dulu bagaimana kebiasaan makan Ibu sehari-hari? Saya makan 3 kali sehari Mbak, tapi porsinya sering banyak, terutama kalau makan siang dan malam. Kira-kira apa yang membuat porsinya jadi banyak Ibu? Apakah memang lapar sekali atau ada alasan lain? Sebenarnya saya kadang tuh sudah kenyang, tapi kalau di piring masih ada sisa makanan, saya merasa sayang kalau dibuang, jadi saya paksa untuk habiskan. Oh, saya mengerti. Jadi ada semacam aturan tidak tertulis di pikiran Ibu bahwa makanan yang sudah diambil harus dihabiskan ya. Kira-kira apa yang Ibu rasakan saat memaksakan diri menghabiskan makanan itu? Rasanya berat di perut, kadang mengantuk setelah makan, tapi kalau tidak dihabiskan, saya merasa bersalah seperti membazir. Baik, lalu bagaimana dengan aktivitas fisik Ibu sehari-hari? Apakah rutin berolahraga? Jarang Mbak, kerja saya kebanyakan duduk di kantor, jadi paling jalan kaki sedikit aja. Baik Ibu, jadi dari yang saya dengar ada 3 hal penting. Yang pertama, pikiran otomatis Ibu bahwa sayang kalau dibuang. Yang kedua, perasaan bersalah dan tidak nyaman secara fisik setelah makan berlebihan. Dan yang ketiga, perilakunya adalah menghabiskan makanan meski sudah kenyang, ditambah aktivitas fisik yang rendah. Apakah begitu Ibu? Betul sekali Mbak, seperti itu. Baik Ibu, sekarang mari kita tentukan bersama target perubahan yang realistis. Menurut Ibu, apa yang ingin dicapai terlebih dahulu? Saya ingin bisa berhenti makan saat sudah kenyang tanpa rasa bersalah. Bagus itu Ibu. Bagaimana kalau kita mulai dengan tujuan yang spesifik dan terukur seperti ini? Dalam 2 minggu ke depan, Ibu mengambil porsi nasi dan lauk lebih sedikit di awal dan berhenti makan begitu merasa kenyang. Minimal pada 5 dari 7 kali makan dalam seminggu. Bagaimana menurut Ibu? Apakah realistis? Saya rasa bisa dicoba Mbak. Baik, lalu untuk target 1 bulan, kita tambahkan aktivitas fisik ringan, misalnya jalan kaki 15-20 menit, minimal 3 kali seminggu, supaya energi yang masuk dan keluar lebih seimbang. Setuju Ibu? Setuju Mbak. Baik, sekarang saya ingin mengajak Ibu melihat lagi pikiran tadi. Kalau masih ada makanan, sayang kalau dibuang. Menurut Ibu, sebenarnya apa yang lebih merugikan? Makanan tersisa sedikit di piring atau makan berlebihan yang berdampak ke berat badan dan kesehatan Ibu dalam jangka panjang? Kalau dipikir-pikir, dampak kesehatan jangka panjang mungkin lebih merugikan ya Mbak. Betul sekali Ibu. Ini yang di CBT disebut cognitive restructuring atau restrukturisasi kognitif. Kita coba ganti pikiran otomatis tadi dengan pikiran yang lebih sehat. Misalnya, bukan lagi sayang kalau dibuang, tapi lebih sayang kalau kesehatan saya terganggu karena makan berlebihan. Atau kalau porsinya kebanyakan, Ibu bisa mengambil sisa makanan itu untuk disimpan dan dimakan nanti. Bukan dipaksakan habis saat itu juga. Bagaimana menurut Ibu? Iya, itu masuk akal Mbak. Jadi bukan makanan yang harus dihabiskan saat itu juga, tapi bisa disimpan untuk lain waktu.
Tepat sekali Bu, coba nanti setiap kali muncul pikiran sayang kalau dibuang, Ibu ingat kalimat pengganti tadi ya. Baik, Ibu. Nah, selain dari sisi pikiran, kita juga perlu mengubah kebiasaan saat makan, Ibu. Yang pertama, saya sarankan Ibu menerapkan stimulus kontrol, yaitu mengambil porsi lebih kecil di awal, menggunakan piring yang tidak terlalu besar, dan mengisi setengah piring dengan sayur agar terasa lebih penuh meski porsi nasi dan lauk dikurangi. Kalau nanti masih kurang, Ibu boleh menambah lagi, tapi mulai dari porsi kecil dulu. Baik, Mbak, itu bisa saya coba. Nah, yang kedua, saya ingin Ibu mencoba self-monitoring, yaitu mencatat setiap sekali makan apa yang dimakan, seberapa besar porsinya, dan apakah makanan dihabiskan karena benar-benar lapar atau karena pikiran sayang dibuang tadi. Catatan ini bisa ditulis di buku kecil atau di ponsel, tidak perlu rumit. Oh, baik, Mbak. Jadi kayak semacam catatan makanan harian gitu ya, Mbak? Betul Ibu, dengan catatan ini Ibu bisa lebih sadar pola makan sendiri dan kita bisa evaluasi bersama di pertemuan berikutnya. Dan ini juga ada leaflet yang berisi beberapa informasi mengenai tips mengontrol porsi makan yang bisa Ibu baca. Baik, Mbak, nanti akan saya baca leafletnya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri saya ingin tanya, dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Ibu bisa menjalankan rencana ini dalam 2 minggu ke depan? Mungkin sekitar 7, Mbak. Saya cukup yakin, walau kadang masih akan tergoda menghabiskan makanan. Bagus Bu, angka 7 itu sudah cukup tinggi. Kira-kira hambatan apa yang mungkin itu muncul? Mungkin kalau makanan di acara keluarga atau kondangan, susah untuk ambil porsi kecil karena sudah disiapkan banyak. Itu wajar Bu, untuk situasi seperti itu Ibu bisa tetap ambil secukupnya dulu. Dan ingat bahwa boleh mengambil tambahan nanti kalau memang masih lapar. Jadi tidak perlu langsung mengambil banyak di awal. Selain itu, catatan makan tadi juga bisa membantu Ibu lebih sadar di situasi-situasi seperti itu. Baik, Mbak, akan saya coba terapkan. Baik Ibu, jadi rencananya dalam 2 minggu ke depan, Ibu akan mencoba mengurangi porsi awal, mengganti pikiran sayang dibuang dengan pikiran yang lebih sehat, dan mencatat pola makan harian. 2 minggu lagi kita bertemu untuk evaluasi hasil dan catatan makan Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Terima kasih banyak ya, Mbak, atas sarannya. Sama-sama Bu, selamat mencoba, semoga lancar. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.